Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah pengujian hipotesis dua populasi. Kita kembali lagi pada video pembelajaran tentang statistika. Hari ini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis, tapi untuk dua populasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengujian hipotesis untuk satu populasi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk dua populasi. Misalkan kita tertarik untuk membandingkan efisiensi dua buah mesin A dan mesin B, mana yang lebih baik? Atau kita tertarik untuk membandingkan potensi tanaman pada varietas A dan varietas B. Apakah terdapat perbedaan hasil panen varietas A dan B? Maka hipotesis yang akan diuji adalah untuk H0-nya mu A sama dengan mu B. Jadi artinya tidak terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Untuk H1-nya mu A tidak sama dengan mu B, yang artinya terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Atau kita ingin menguji apakah varietas A lebih baik daripada varietas B, maka hipotesisnya H0-nya mu A sama dengan mu B, lalu lawannya H1 mu A kurang dari mu B. Nah, untuk pengujian 2 mu untuk ragam populasi diketahui. Ini ragam populasinya diketahui ya. Maka statistik uji yang digunakan adalah Z. Rumusnya seperti ini: X bar A kurangi X bar B dibagi akar sigma kuadrat A dibagi NA ditambah sigma kuadrat B dibagi NB lalu diakarkan. Lalu decision rule atau kaidah keputusannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh. Dari suatu survei di dua daerah yang masing-masing dengan contoh berukuran 30 dan 36 berturut-turut, diperoleh nilai tengah pendapatan per kapita per bulan 45.000 di daerah A dan 47.500 rupiah untuk daerah B. Jika diketahui bahwa ragam pendapatannya sebesar 6.000 rupiah dan 7.500 rupiah berturut-turut dengan taraf kepercayaannya 95%, tentukan apakah pendapatan rata-rata di A berbeda dengan di B atau tidak. Nah, jawabannya adalah hipotesisnya untuk H0-nya mu A sama dengan mu B. Lalu H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Ini untuk uji dua sisi ya. Lalu tingkat signifikansinya alfanya adalah 0,05 karena tingkat kepercayaannya adalah 95%, jadi 1 min alfa sama dengan 95%, maka alfanya adalah 0,05. Lalu Z alfa per 2 nya alfanya 0,05, berarti alfa per 2 0,025 ya. Ini kita lihat di tabel uji Z, maka hasilnya 1,96. Untuk tabelnya bisa download sendiri di Google, banyak. Lalu selanjutnya kita hitung statistik ujinya. Dengan kita masukkan ke rumus Z-nya, maka akan ketemu min 1,504. Lalu kita masuk ke daerah kritiknya. H0 diterima jika min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2. Yaitu min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, dan H0 ditolak jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari min Z alfa per 2, yaitu Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. Maka keputusannya adalah karena nilai Z-nya adalah min 1,504,
maka Z-nya masuk di tengah-tengah, yaitu min Z alfa per 2 kurang dari Z kurang dari Z alfa per 2, atau min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Nah, ini adalah min 1,504 ya. Maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah bahwa pendapatan per kapita dua daerah tersebut adalah sama. Oke, selanjutnya untuk pengujian 2 mu untuk ragam populasi tidak diketahui. Ini ragam populasinya tidak diketahui ya, kalau sebelumnya kan diketahui. Sama seperti uji satu populasi, jika ragam tidak diketahui, statistik uji yang digunakan adalah statistik T atau uji T. Bila ragam populasi untuk kedua populasi tersebut tidak diketahui, kita harus menyelidiki contoh A dari populasi A dan contoh B dari populasi B, apakah populasi tersebut berpasangan atau tidak. Jika contoh A yang diambil bebas terhadap contoh B, artinya kita mengambil secara acak contoh A berukuran NA, dan kita juga mengambil contoh B secara acak berukuran NB. Jenis pengujian ini dinamakan uji T tidak berpasangan. Lalu yang kedua ada, jika pada suatu pengukuran contoh A dan B diambil secara berpasangan. Dengan demikian, ukuran untuk contoh A dan B adalah sama, yaitu katakanlah N. Jenis pengujian ini dinamakan uji T berpasangan. Ini untuk yang pertama, untuk yang uji T tidak berpasangan. Terdapat permasalahan dalam uji T tidak berpasangan, yaitu apakah dua populasi tersebut berasal dari ragam yang sama atau tidak. Untuk itu kita harus mengujinya apakah sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B atau tidak. Hipotesis untuk menguji hal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk H0-nya, sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B, artinya kedua populasi berasal dari ragam yang sama. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah sigma kuadrat A tidak sama dengan sigma kuadrat B, artinya kedua populasi berasal dari ragam yang sama. Maaf, ini salah ketik, harusnya artinya kedua populasi berasal dari ragam yang berbeda. Ini salah ya. Lalu digunakanlah statistik uji yang digunakan adalah statistik F, dimana F sama dengan S kuadrat 1 dibagi S kuadrat 2. Nah, ini juga tabel uji statistik F juga bisa dicari sendiri di Google, ada banyak. Lalu lanjut, dimana S kuadrat 1 adalah ragam terbesar dari dua populasi tersebut. Apakah S kuadrat A atau S kuadrat B? Dan S kuadrat 2 adalah ragam terkecil di antara keduanya. F tersebut dibandingkan dengan F alfa dengan derajat bebas 1, N1 min 1 dan derajat bebas 2, N2 min 1. Jika F kurang dari F alfa, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi sama. Sedangkan bila F lebih besar dari F alfa, maka H0 ditolak. Artinya ragam populasinya berbeda. Seperti itu. Nah, setelah uji F tadi, kita sudah mengetahui ragam populasinya sama atau berbeda. Nah, jika ragam populasinya sama, maka rumusnya S kuadratnya kita bisa jadikan 1. Jadi S kuadrat sama dengan NA min 1 dikali S kuadrat A ditambah NB min 1 dikali S kuadrat B dibagi NA min 1 ditambah NB min 1. Lalu statistik ujinya menggunakan uji T, yaitu T sama dengan XA bar dikurangi
X bar yang B dibagi akar S kuadrat dikali 1/NA tambah 1/NB. T ini dibandingkan dengan T alfa untuk satu sisi dan T alfa per 2 untuk dua sisi dengan derajat bebas NA plus NB min 2. Lalu untuk ragam populasi yang tidak sama atau ragam populasinya berbeda, maka rumusnya T sama dengan X bar A dikurangi X bar B dibagi, nah kan kalau tadi kan ragamnya kita bisa gabungan, kalau ini tidak bisa, makanya S nya akan berbeda. Jadi S kuadrat A dibagi NA ditambah S kuadrat B dibagi NB di akar. Lalu T ini dibandingkan dengan T alfa untuk satu sisi dan T alfa per 2 untuk dua sisi dengan derajat bebasnya. Nah, ini derajat bebasnya rumusnya seperti ini ya, agak panjang, jadi tidak sesimpel derajat bebas yang sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke contoh. Contoh yang pertama, kemampuan mahasiswa dari jalur PSB dan SPMB akan diperbandingkan dalam hal kemampuan mereka terhadap mata kuliah statistika. Pada masing-masing kelompok diambil secara acak 14 mahasiswa dari PSB, dinamakan kelompok A, dan 18 mahasiswa dari SPMB dinamakan kelompok B. Dari data yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan, ternyata X bar A adalah sama dengan 68,5 dan X bar B sama dengan 66,0. Lalu S kuadrat A nya 110,65 dan S kuadrat B sama dengan 188,59. Dengan tingkat kesalahan 5%, ingin ditentukan apakah kemampuan kedua kelompok tersebut sama atau tidak. Oke, maka kita jawab. Hipotesis yang akan kita uji adalah H0 mu A sama dengan mu B, sedangkan H1 nya mu A tidak sama dengan mu B. Untuk menentukan apakah ragam kedua populasi itu sama atau tidak, dilakukan uji F. Nah, kita hitung F nya dulu. F nya adalah seperti ini, karena lebih besar SB maka dia yang B yang jadi yang S kuadrat 1. Jadi hasilnya 1,70. Dengan alfanya kan tadi 5%, berarti 0,05. Berarti F alfanya 0,05 ya, alfanya. Dengan derajat bebas 1 18 min 1 atau 17 dan derajat bebas 2 nya 13. Nilai ini bernilai sebesar 2,357 F alfanya. Maka F nya kan 1,70, maka dia lebih kecil dari ini ya, karena F kurang dari F 0,05, maka ragam kedua populasi adalah sama, maka ini artinya H0 nya diterima, jadi ragam populasinya sama, maka ragam gabungannya, kita gabungan ragamnya S kuadrat sama dengan, kita masukkan rumusnya, maka akan ketemu 154,82. Nah, setelah itu kita lakukan statistik uji T. T sama dengan, kita masukkan rumusnya, maka hasilnya 0,56. Maka dengan T alfa per 2, di alfanya 0,05 ya, maka alfa per 2 berarti 0,025. T alfa per 2 nya dan dengan derajat bebasnya adalah NA plus NB dikurangi 2, maka sama dengan 30, adalah sebesar 2,045. Nah, karena nilai ini terletak di antara min T alfa per 2 dan T alfa per 2, maka H0 diterima karena nilai T-nya berada di tengah-tengah dari min 2,045 dan 2,045. Artinya tidak terdapat perbedaan
kemampuan statistika antara mahasiswa PSB dan SPMB. Simbolnya seperti itu. Lalu contoh yang kedua, suatu penelitian terhadap suatu populasi mengambil dua contoh masing-masing berukuran 15 dan 10. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh X bar A sama dengan 2, X bar B sama dengan 1, X kuadrat A sama dengan 10, dan X kuadrat B sama dengan 35. Tentukan apakah kedua contoh di atas berasal dari populasi dengan nilai tengah yang sama atau tidak. Lalu jawabannya adalah hipotesisnya yang akan diuji adalah mu A sama dengan mu B untuk HA0-nya, dan H alternatifnya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Untuk menentukan apakah ragam kedua populasi itu sama atau tidak, dilakukan uji F. Kita masukkan F sama dengan 3,5. Lalu di sini tidak dijelaskan alfanya berapa atau nilai errornya berapa, maka kita gunakan 5%. 5% adalah tadi 0,05. Berarti F alfanya dengan derajat bebas 1-nya 9 dan derajat bebas 14 sebesar 2,65. Maka F-nya 3,5 lebih besar dari 2,65. Karena F lebih besar dari F alfa, maka ragam kedua populasi tersebut tidaklah sama atau berbeda. Maka kita gunakan statistik uji T dengan rumus untuk yang berbeda, untuk ragam populasi yang berbeda. Itu T sama dengan, kita masukkan rumusnya, lalu ketemu jawaban 0,46. Lalu kita hitung derajat bebasnya, yaitu 10,73, lalu kita bulatkan menjadi 11. Lalu dengan T alfa per 2 dikali dB sama dengan, ini kita lihat di tabel uji T, nilainya adalah 2,201. Maka nilai T ini, karena T terletak di antara min T alfa per 2 kurang dari T alfa per 2, ini T nya ini ya, alfa per 2 nya ini, maka H0 diterima. Artinya nilai tengah kedua populasi tersebut sama. Lalu setelah tadi ada uji T tidak berpasangan, sekarang uji T berpasangan. Dua sampel yang diamati secara berpasangan, artinya dalam setiap pengukuran yang diukur adalah pasangan A, B. Karena pengamatannya secara berpasangan, maka dalam setiap pengamatan XA dan XB tidak lagi bebas sesamanya, meski bebas antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, XA dan XB masing-masing kadar auksin ruas pertama dan kedua dari pucuk burung tanaman teh. Atau XA dan XB berturut-turut kadar vitamin C bagian ujung dan pangkal dari sebuah mangga. Atau lebih ekstrim lagi, yaitu detak jantung seseorang pada saat biasa dan pada saat dekat dengan belahan jiwa. Metode uji T berpasangan ini adalah sama dengan pengujian hipotesis satu populasi, yaitu data selisih dari kedua populasi tersebut. Jadi D adalah selisihnya, DJ sama dengan XAJ min XBJ. Jadi D adalah selisihnya, lalu T nya adalah ujinya biasa, T sama dengan D dibagi akar S kuadrat D dibagi N. Lalu T ini dibandingkan dengan T alfa per 2 untuk dua sisi dan T alfa untuk satu sisi dengan derajat bebasnya adalah N-1. Oke, kita masuk ke contoh. Suatu penelitian ditujukan untuk mempelajari apakah ada perbedaan antara banyaknya biji per bunga dari bunga bagian atas dan bunga bagian bawah 10 tanaman bakau. Jadi tabelnya ini ada 10 tanaman bakau. Ini adalah bagian atas dan bagian bawah. Ini adalah jumlah bijinya ya. Pengamatan di atas, jelas pengamatan berpasangan, dan kita memandang baik bagian atas XA maupun bagian bawah XB pada setiap pasangan tidak bebas sesamanya. Jadi yang harus dicari adalah selisih antara bagian atas dan bawah.
selisih ini D ya. Berarti ini dikurangi ini ya, selisih dari atas dan bawahnya. Kita hitung. Ada yang minus ya, karena bagian bawahnya lebih besar, lebih banyak. Tidak apa-apa, karena ini selisih. Lalu hipotesis yang akan diuji. H0 adalah mu A sama dengan mu B. Sedangkan H1-nya, mu A tidak sama dengan mu B. Atau H0 itu mu D-nya adalah 0 ya, karena tidak ada perbedaan ya, selisihnya, jadi tidak ada selisihnya. Lalu H1-nya adalah mu D tidak sama dengan 0, jadi ada selisihnya, dimana kita peroleh D bar sama dengan 0,61 atau rata-rata selisihnya, dan S kuadratnya adalah 0,6077. Lalu kita masukkan ke statistik T, itu 2,474 dengan derajat bebasnya N-1 yaitu 9. Lalu diperoleh T alfa per 2-nya, alfanya tadi 0,05, jadi T alfa per 2-nya adalah 2,262. Nah, ini dibandingkan dengan ini. Maka karena T lebih besar dari T alfa per 2, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan antara banyak biji yang dihasilkan oleh kedua bagian atas tanaman dan bunga bagian bawah tanaman. Nah, karena D barnya lebih dari 0, di mana D adalah selisih bagian atas dengan bagian bawah, maka bagian atas memiliki jumlah biji yang lebih banyak. Oke, selanjutnya ada pengujian dua proporsi. Misalkan pada dua populasi A berukuran N dengan karakteristik X sebanyak NX, dan populasi B yang berukuran M dengan karakteristik X sebanyak MX. Dari contoh berukuran N dan M yang diambil secara acak dari populasi pertama dan kedua berturut-turut, ternyata dengan karakteristik X sebanyak NX dan MX. Nah, penduga proporsi untuk kedua populasi tersebut adalah PA sama dengan NX per N dan PB sama dengan MX per M. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 itu PA sama dengan PB, dan H1-nya PA tidak sama dengan PB. Ini maka statistik uji Z-nya, ini kita menggunakan statistik uji Z. Z-nya rumusnya seperti ini. PA min PB dibagi akar PA dikali 1 min PA dibagi N ditambah PB dikali 1 min PB dibagi M. Kita masuk ke contoh. Suatu penelitian dilakukan untuk mempelajari pengaruh merokok pada saat seorang ibu mengandung terhadap kondisi anak setelah lahir. Untuk itu diambil contoh acak 200 dan 250 orang ibu yang pada saat mengandung anaknya adalah perokok dan bukan perokok berturut-turut. Jadi yang perokok 200, yang bukan perokok 250. Setelah itu dilakukan pengetesan, ternyata banyak anak lahir cacat adalah 90 dan 60. 90 adalah untuk yang perokok, 60 untuk yang bukan perokok. Dengan tingkat kesalahan atau error 5%. Tentukan apakah ada pengaruh merokok saat mengandung pada kondisi fisik anak atau tidak. Nah, jawabannya, jika ada pengaruh merokok, maka proporsi bayi tersebut cacat antara kelompok ibu perokok dan tidak perokok adalah berbeda. Maka hipotesis yang akan diuji adalah H0 PA sama dengan PB, artinya proporsi bayi tersebut cacat untuk kedua kelompok adalah sama. Lalu hipotesis alternatifnya adalah PA tidak sama dengan PB, artinya proporsi bayi tersebut cacat untuk kedua kelompok adalah berbeda. Nah, kita samakan persepsi. Kelompok A adalah kelompok ibu perokok dan kelompok B adalah kelompok ibu tidak perokok. Nah, N adalah 200, NX adalah 90, M adalah 250, MX-nya 60.
Maka kita masukkan rumusnya. PA sama dengan NX per N, yaitu 0,45, dan PP MX per M, yaitu 0,24. Kita hitung uji Z-nya. Z sama dengan, dimasukkan rumusnya, maka akan ketemu 4,82. Lalu kita lihat tabelnya, tabel normal baku, distribusi normal. Z alfa per 2-nya, dimana alfanya adalah 0,05, maka Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nah, 1,96 dan 4,82. Jadi karena Z lebih dari Z alfa, maka H0 ditolak. Artinya, merokok pada saat mengandung berpengaruh pada kondisi fisik bayi yang dilahirkan, maka H0 ditolak. Jadi H1 yang diterima. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.